Selamat pagi, salam sejahtera bagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Saya doakan semoga kalian tetap sehat dalam lindungan Tuhan dan tetap semangat ya. Pada pagi hari ini Mempuji mau menyampaikan materi pembahasan pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami itu ada 5 macam, yaitu dengan tunas, dengan akar tinggal atau rizoma, dengan umbi, dan spora. Kelima adalah gerage atau stolon. Sedangkan dengan tunas itu bisa bermacam-macam. Tunas adventif, tunas daun, dan tunas pada tumbuhan itu sendiri ada. Lalu umbi juga bermacam-macam, ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar ya. Lalu spora dan stolon. Baiklah, kita lanjut. Bagaimana dengan perkembangbiakan tunas? Nah, kita lihat, kita amati, ini adalah tanaman bambu. Ini adalah tunas yang muncul pada bagian bawah di sini ya. Nah, ini adalah bakal tumbuhan baru. Adalah tunas. Sedangkan di sini juga pohon pisang. Pohon pisang ada tunas baru, ini batang pohon pisang yang kecil. Ini adalah sebagai tunas. Tunas ini akan tumbuh besar menjadi tumbuhan yang dewasa. Sedangkan gambar di sini adalah cocor bebek. Cocor bebek bisa dikembangkan juga dengan tunas, yaitu tunas daun. Tunas daun kita lihat pada bagian tepi-tepinya ini ada tunas-tunas baru. Tunas ini akan berkembang menjadi individu baru jika kita tanam. Ya. Begonia itu juga sama ya, dengan menggunakan tunas ya. Bisa juga tunas pada daunnya ya. Mungkin begonia itu bisa banyak macamnya. Mungkin dengan meletakkan daunnya saja nanti akan tumbuh menjadi bakal tumbuhan baru. Sekarang dengan akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal, nah ini akar yang tertanam di dalam tanah. Akhirnya menghasilkan makanan cadangan yang bisa kita manfaatkan bagi kesehatan tubuh kita, misalnya dibuat seperti membuat jamu, alat kosmetik, dan sebagainya. Ini adalah ada jahe, ada temulawak, ada kunyit, ya, lengkuas. Nah, ini adalah salah satu tumbuhan rempah-rempah ya. Biasanya tumbuhan rempah-rempah ini banyak dikembangbiakan secara rizoma atau akar tinggal. Nah, ini banyak manfaatnya sekali ya. Untuk kunir ya, kunyit ini digunakan untuk zat antibiotik, mungkin juga jahe sebagai minuman segar, temulawak sebagai penambah nafsu makan dan sebagainya. Ini semua dikembangkan dengan cara rizoma atau akar tinggal. Berikutnya yaitu umbi lapis. Apa sih umbi lapis? Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Kita lihat di sini adalah bawang bombay. Bombay kita lihat, kita potong, ini di sini ada bagian yang berlapis-lapis.
Ini berasal dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang ini yang kita masak ya. Kita gunakan untuk memasak capcay atau masak makanan yang lain. Sedangkan ini juga adalah umbi lapis bawang merah. Nah, bawang merahnya ini kalau kita buka nanti sama seperti bawang bombay ya. Juga dengan bawang putih. Itu menggunakan umbi lapis dalam perkembangbiakannya. Jadi menanamnya cukup menanam umbinya saja. Tidak daunnya yang atas ini, tidak. Umbinya ini yang kita tanam. Akhirnya tumbuhlah bakal tanaman baru ya. Ini juga ada bunga tulip, bunga dahlia juga ya. Selanjutnya dengan umbi akar. Umbi akar contohnya wortel, lobak, dan juga tanaman dahlia ini juga bisa juga umbi akar ya. Tanaman ini terbenam ini. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh wortel ini dengan lobak. Ini asalnya akar karena dikembangbiakkan, disiram, dipupuk, akhirnya berisi. Akar itu akhirnya menggembung. Nah, dengan membesarnya akar ini dimanfaatkan untuk diolah ya, misalnya kalau wortel dibuat sop, buat jus, bermacam-macam jenis makanan. Berikutnya yaitu umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kentang anak-anak tidak asing lagi ya, gembili. Gembili ini modelnya seperti ini, tapi ini rasanya sangat enak dan gurih sekali ya. Ini banyak manfaatnya untuk kesehatan. Ketela atau ubi jalar atau ketela rambat itu sama ya. Nah, ini yang paling sering itu adalah kentang, ubi jalar ya. Kalau untuk gembili ini rasanya bisa dicari di supermarket, tapi juga agak susah juga ya. Karena semakin langka. Lah yang berkembang biak secara alami yaitu dengan spora. Apa itu spora? Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya pada tumbuhan paku-pakuan, spora dibentuk pada daun. Spora terletak dalam kotak spora yang disebut sporangium yang berkumpul di dalam sorus. Apa itu sorus? Sorus adalah kumpulan kotak spora yang terletak pada bagian tepi bawah daun yang berupa bintik-bintik hitam. Kita lihat spora. Nah, ini adalah contoh tumbuhan paku-pakuan. Ya, yang sering juga dipakai untuk hiasan di gereja atau hiasan bunga ya. Ini suplir. Nah, tanaman suplir ini kita ini daunnya daun yang belum tampak sporanya ini. Nah, ini sporanya tampak. Ya. Hitam-hitam di tepi-tepi daunnya ini. Nah, ini adalah bakal tumbuhan baru. Sporanya ini nanti kalau tanaman ini daunnya ini sudah mulai mengering atau sudah mulai tua, sporanya ini juga akan jatuh, terlepas dari daun. Nah, terlepasnya dari daun ini di tanah ataupun di pot akan jadi tumbuhan baru. Ya. Jadilah bakal tumbuhan baru. Tidak menanam
batang daunnya enggak, tapi ini sporanya ini yang ditanam ya. Perkembangbiakan vegetatif tadi ada yang geragi. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas ataupun di bawah permukaan tanah. Kita lihat stroberi, tanaman stroberi di sini. Nah, ditanam. Ini pegagan, dan ada satu lagi yaitu semanggi ya. Ini gambar-gambar stroberi yang ini yang sudah ditaruh di tempat, sudah dipetik ya. Ini yang masih ditanam. Kita lihat contohnya stroberi, semanggi dan pegagan. Ini gambar jadi satu. Pegagan itu modelnya seperti ini. Ya. Semanggi yang kita kenal semanggi Surabaya. Jadi tanaman semanggi ini pun sangat langka ya, tapi masih dibudidayakan untuk penjualan makanan yang dinamakan semanggi. Nah, semanggi ini diolah menjadi makanan khas Surabaya. Bumbunya untuk mencampur ini tidak dari kacang, biasanya bumbu pecel itu kan dari kacang. Kalau ini bumbunya dari ketela rambat ya, yang dimasak diberi bumbu. Nah, di sini diberi kerupuk. Nah, itu namanya semanggi Surabaya. Ini model tanamannya. Ini adalah tanaman pegagan. Ini juga langka ya, kalau stroberi tidak ya. Kita lanjut dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Misalnya ini tanaman yang dicangkok adalah tanaman jenis buah-buahan, misalnya jambu, mangga, belimbing, dan jeruk. Ini pohon-pohon yang besar-besar, biasanya dicangkok. Yang dicangkok ini adalah bagian cabangnya yang dianggap sudah kuat ya. Bisa dipotong modelnya seperti ini, kita ambil jarak, nanti pemotongannya di sini ya. Kita ukur mungkin kemungkinan panjangnya bisa sampai berapa ya, segini. Mungkin 30 cm ya, 30 cm ya. Atau mungkin ya 30 cm kalau tidak 25 cm ya maksudnya ya. Nah, ini dikelupas sampai kita lihat bagian dalamnya, yaitu kambiumnya di situ. Bagian kayunya yang terlihat di luar ini kita buang, lalu tampak seperti ini. Nah, ini dibersihkan dulu, dibersihkan dari lendirnya ya. Jadi dikeringkan, setelah kering ini ditutup dengan tanah. Diikat dulu di sini. Nah, tanah yang ada di sini boleh ditutup dengan plastik ataupun dengan sabut kelapa ya. Nah, kalau mencangkok ini diupayakan pada waktu musim hujan. Mengapa pada waktu musim hujan? Karena pada waktu musim hujan banyak hujan, kita tidak perlu menyirami tanaman tersebut. Secara langsung sudah kena air hujan. Ini mempercepat pertumbuhan akar. Jadi ini memperbanyak tumbuhan dengan cara membuat akar baru pada bagian batangnya ini. Kalau ini sudah tampak akarnya, kita potong, kita pindahkan di tempat lain seperti nomor 5 di sini. Nah, sudah jadi tanaman yang dicangkok, hasil cangkok. Biasanya hasil cangkokan ini buah yang diperoleh ya memang enak juga sesuai dengan induknya ya. Nah, cepat berbuah karena ini adalah yang diambil dari batang cabangnya ya. Jadi tapi untuk perakaranya kurang kuat ya.
Tapi dilihat juga umur waktunya menanam. Walaupun cangkokan nanti kalau sudah lama ya pasti akan kuat. Nah, cangkokan ini memang pada awal-awalnya perakarannya tidak kuat, mungkin juga batangnya agak kurang tegak dan sebagainya, itu harus diperhatikan supaya tumbuh dengan baik. Ya, itu adalah mencangkok. Sekarang berikutnya menyambung atau mengenten. Tanaman terung dengan tomat, mangga dengan durian yang hampir sama. Menyambung kita lihat bagiannya. Ini menyambung pucuk atas. Ini bagian bawah. Itu tanaman induknya. Baru disambung dengan tanaman yang tambahannya. Misalnya terung, terong ya itu ya terung. Bagian bawah terus tomatnya di atas ya. Disambungkan. Lalu diikat kembali ya. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tanaman yang berbeda sehingga diperoleh tanaman yang lebih kuat. Ya. Juga mutu makanannya atau mutu buah yang diperolehnya itu adalah lebih bagus. Dengan okulasi atau menempel. Okulasi adalah cara memperbanyak tanaman dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Contoh tanaman yang diokulasi ada jeruk, rambutan, dan durian. Ini pohon besar. Diambil ya mata tunas. Ini ada mata ini dibuka dulu pohonnya akan ditempel. Nah, kulitnya seperti cangkok. Tapi kalau cangkok itu kan enggak. Kalau cangkok kan seluruhan kulitnya. Ini hanya sebagian saja. Nah, di sini ada mata tunas tanaman baru. Nah, yang digabungkan. Akhirnya seperti ini. Akhirnya tumbuh dan berkembang ya. Contoh tanaman yang diokulasi adalah jeruk, rambutan, dan durian. Macam-macam stek tanaman. Stek batang ini ketela pohon ya. Stek adalah cara memperbanyak tanaman dengan menanam potongan bagian tertentu dari tanaman tersebut. Misalnya ini pohon melati atau mawar pun juga bisa ya. Ini di stek daunnya, di stek batangnya, ini stek batang, ini stek batangnya semua ya. Nah ini tanaman singkong ya, ketela pohon. Kita potong misalnya ini panjang sekali, kita potong mungkin jadi 25 cm atau bagaimana, yang penting ada ruas-ruasnya. Ruas-ruasnya ini akan tumbuh tanaman baru. Ya. Setelah dipotong-potong, ditancapkan di dalam tanah saja, disiram, mungkin dipupuk akar, tumbuh akar dan keluar daun dan seterusnya. Sekarang stek dengan stek tanaman stek daun. Nah, ini sebangsa cocor bebek, ini stek daun juga bisa. Lalu ini kelompok begonia. Ini ditanam adalah daunnya. Ya. Begitu juga ini sansevieria ini, misalnya satu batangnya ini ya, satu lonjor daunnya ini kita potong, kita bagi-bagi seperti yang pada gambar atas, itu akan tumbuh tunas baru, akan tumbuh tanaman baru. Itulah cara melakukan stek daun. Sekarang ini dengan stek akar, akarnya yang dipakai untuk perkembangbiakan. Nah, misalnya sukun itu kan tinggi sekali anak-anak ya, kan ada pohonnya, terus ada akar-akarnya. Biasanya di dalam akar yang tampak di luar itu akan tumbuh tanaman baru. Nah ini tanaman baru ini kita ambil,
kita tanam. Ya, kita bibit, katakanlah dibibit supaya menjadi tanaman baru. Kersen juga sama, keres. Nah, ini. Ya. Merunduk. Nah, merunduk adalah memperbanyak tanaman dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan memendamkannya ke dalam tanah. Ini merunduk. Jadi misalnya ada ranting yang panjang, itu bisa diteruskan aja, ditutup dengan tanah gitu ya. Nah, nanti akan tumbuh. Biasanya bunga melati, bunga mawar itu ya bisa juga dibuat stek juga ya. Bisa merunduk ini. Tebu itu juga bisa di stek batang juga bisa ya. Dirundukkan itu karena mungkin cabangnya melengkung, batangnya itu bisa dirundukkan jadi bisa jadi tumbuhan baru. Bougainville, apel ya. Ini bisa dikembangbiakan dengan cara merunduk. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan perkembangbiakan vegetatif baik alami maupun buatan. Marilah kita jawab pertanyaan berikut. Isilah titik-titik di bawah ini. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan, ini tadi sudah dibahas anak-anak. Mempuji langsung menjawab jawabannya saja ya. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan tunas, misalnya bambu, pisang, cocok bubuk. Jahe, kunyit, temulawak, laos dikembangbiakan dengan menggunakan akar tinggal atau rizoma. Ada 5 macam cara dalam mengembangbiakkan secara vegetatif buatan, yaitu ada cangkok, sambung pucuk, merunduk, stek, dan saya ulang lagi, cangkok, sambung, merunduk, stek, dan okulasi. Memperbanyak tanaman dengan cara membengkokkan bagian batang atau ranting dan memendamkannya ke dalam tanah disebut merunduk. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan secara stek akar adalah sukun dan gersen. Sansevieria, cocor bebek, begonia dapat dikembangkan dengan cara stek daun. Gambar di samping adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara okulasi atau menempel. Tanaman yang dikembangbiakan dengan umbi lapis misalnya bawang putih, bawang merah, bombay, dan dahlia. 10. Tanaman yang dikembangbiakan dengan stolon misalnya stroberi, semanggi, dan pegagan. Demikian anak-anak, pertanyaan 10 nomor sudah kita bahas. Semoga pembahasan pelajaran IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa kembali. Amin.